Ngomong-ngomong masalah strategi biddingnya ini. Strategi biddingnya ini apa Mbak Tiffany ki kok wis sepede itu? Ya, apa kira-kira gimana? Di Dapil 2 itu apakah ada kantong-kantong politik yang sudah dipegang? Waduh. Ya, kita utarakan aja. Kita tutup mata dalam pandangan yang dalam-dalam ya toh. Tarik nafas. Anda duduk di kursi dewan dan nanti Anda akan ngapain di sana? Wah, iki maksudnya aku nanti seneng berharap. Apa mek trimo tinggi istilahnya pemanis ya toh. Halo pemirsa Radatul Langsung TV, kembali lagi di Ngobrol Bidding. Ngobrolin apa? Ngobrolin politik tanpa pusing. Kita lagi di mana, Mas kameramen? Ada di Reneo Lotus. Oke, di Lotus Lor Reneo, mangane Reneo iki lho. Minumannya mantap ya toh. Apa jenenge? Melon squash. Squash apa tau wi? Wis pokoke enek. Melon. Tapi ada lemonnya. Ada lemonnya. Bukan melon. Iki mah kok enek suaranya siapa teman? Dia loh. Kita akan ngobrol bidding dengan siapa ini? Kita spill. Langsung dengan Mbak Tiffany. Halo Mbak Tiffany. Halo semuanya. Nah, Mbak Tiffany ini bolo. Mbak Tiffany iki caleg PDIP Dapil 2. Betul sekali. Cewek pedal. Wingi Mas anu wis pedet lanang ya. Mbak Tiffany iki cewek ya toh, muda, imut, gemoy, iya toh. Wani-wanine belajar politik lewat jalur caleg. Piye to maksudmu? Piye man menurutmu man? Ketoke bahaya pol iki. Bahaya ya toh, bahaya. Tapi pedet toh. Oh, pedet. Nyeruduk. Oke, kita sepil seberapa nyeruduknya Mbak Tiffany ini. Halo Kakak Tiffany, halo, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kita sepil. Kakak Tiffany ini kalau kita sering basa Jawa ya. Yo no. Bocah Tulungagung ya, bocah Tulungagung kok. Lek Kakak Tiffany ini kita sering melihat di ini dulu program ya toh, program TV nasional. Jenenge apa man? Mak trip mak plekentur. Ngawut deh. Anu jenenge lunga aku nglutusku. Ya toh. Trip ya apa? Lunga. Adventure apa? Nglutus. Oke. Ya, Tulungagung. Nah, Mbak Tiffany kan seringnya anu toh, apa jenenge terkenal di program itu. Tapi sekarang mau nyalek. Iya. Sebelum ke strategi ngobrol biddingnya. Sebenarnya Mbak Tiffany ini siapa sih? Backgroundnya atau istilahnya bisa disepil mulai pendidikan ya toh. Betul. Terus apalagi karirnya hobi. Ya toh, hobi ya toh. Monggo Mbak Tiffany ini kelahiran tahun berapa? Iya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Vicky Cahyarini. Saya kelahiran cewek asli Tulungagung, kelahiran 95. Tulungagung. Bulannya sebut nggak? Nanti kalau disebut udah dikado berarti. Oh iya. Saya lulusan dari SD, dari TK SD ya. SD Kepatian 4. Kelahiran Tulungagung. Iya dong. SD Kepatian 4. Terus SMP-nya itu SMP 2 Tulungagung. Cah kuto coy. Empiro. Lalu melanjutkan SMA di SMA 1 Boyolangu. WOW. Wis ora ta, ya ta. Wis ora ta. Semak boy ya ta. Lalu lanjut kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di Surabaya. UPN. Iya betul. Saya lulusan Teknik Arsitektur. Teknik arsitektur. Makin bingung lagi jadi caleg nenggone pedet. Oke. Terus. Ya, saya ini selamat ya. Selamat karena apa? Saya kuliah tepat 4 tahun. Lain-lainnya ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi alhamdulillah sergap berarti. Iya. Disiplin. Walaupun nggak ada sergap lah, ya. Boleh aman nih mas. Oke. Yang penting alhamdulillah 4 tahun kita tepat
Lalu saya di tahun 2000, saya kan masuk tahun 2013 ya. 2015 baru saya digandeng sama Trans TV. Oke. Untuk mendampingi host MTMA My Dream Adventure. Ora gemen-gemen. Ya, dan saya juga waktu itu di Tulungagung 3 kali. Saya juga yang mendampingi. Lalu pernah juga di Sumeneb. Di Sumeneb itu sampai dulu pernah juga mengiklankan salah satu produk sarung dalam acara TV tersebut. Gajah Ndlosor. Oh, ngerti bener berarti. Akhirnya sing jigelin. Sita. Mbak Tiffany ini jadi talentnya iklan gajah kuwi, iya toh? Iya. Kok iso-isone sih piye Waktu itu ini kan ada gathering nasional, itu semacam gathering nasional yang Jawa Timur menjadi tuan rumah waktu itu. Nah, di situ saya mulai belajar IO. Jadi IO-nya itu ya kita sendiri, anggota dari MTMA Jawa Timur itu sendiri. Waktu itu kita masih kuliah, ada yang kerja. Jadi kita komunikasi lewat, dulu belum WA pernah, udah ada sih, cuma line kita dulu. Komunikasi gitu kita bagi divisi ini, divisi perlengkapan divisi ini. Survei sana, gimana ini, terus bisnisnya ini, akhirnya seluruh regional Indonesia datang semua di Sumeneb. Begitu. Terus nah, karena saya dulu kenal dengan produsernya dan ketemulah di situ juga, akhirnya dikit-dikit, Tiffany sini, Tiffany ayo kamu ini hafalin skripnya ya, kamu langsung syuting situ gajah duduk. Gajah. Berarti so sarungan ya toh. Oke, berarti kuwi pernah sepak terjangnya di istilahnya kuwi apa kuwi jenenge karir awal ya? Iya, karir awal terus sekarang lanjut ya, lulus kuliah, saya masuk ke sini, bertemulah dengan beberapa teman yang mempunyai akun Instagram terpengaruh di sini. Di situ saya mulai belajar untuk public speaking, belajar ngomong, belajar nggak punya malu mungkin ya. Jadi nggak punya malu, jadi kayak review makanan. Itu mulai belajar ngomong di situ, belajar depan kamera tuh mulai di situ. Aku berterima kasih banget dengan Anda. Siapakah Anda? Rahasia. Nah, di situ saya mulai bisnis kuliner. Kuliner pernah juga bisnis kuliner sampai tahun 2021. Cuman karena setelah itu saya menikah, terus suami saya kesibukannya juga di luar kota, akhirnya saya ikut suami saya mendampingi begitu. Tapi lalu saya di sekarang sering review makanan Mas, gitu. Influencer madang sih lur ya. Kayak bijak collab iki. Masa ya? Masa ya madang sih. Jadi aku sebenarnya mulai hal itu sudah dari 2018, cuman nggak pernah aku upload di Instagramku pribadi aja begitu. Jadi talent, bercuan ya. Pokoknya makan. Yes. Artinya Anda istilahnya melihat potensi-potensi itu akhirnya menjadi cuan ya toh. Apalagi membantu UMKM setempat. Oke. Nah, ngomong-ngomong kegiatan sekarang dan latar belakangnya sudah. Ini sekarang pindah ke masalah kok iso ya toh. Influencer ya toh. Influencer sarungan gimana? Influencer, ini tukang ciblon loh, Man. Tukang ciblon. Mungkin gudikan aku biasa loh, Mas. Saya ini rontok mulus titik. Jadi aku ini uir beles loh. Iya. Anak pantai coy. Dia anak pantai ini segini urung ya. Urung pikiran. Iki lho tukang ciblon ning kedung-kedung karo ning nggone pantai, terus karo tukang review makan kok iso-isone lho ya to. Terjun di dunia politik. Iki motivasi dan latar belakangnya apa? Sebenarnya dari sosok ayahku sendiri itu adalah kader dari tahun 1900 sekian. Apa gue? PDI ya? Iya. Banteng juga. Oh iya. Ya di situ waktu itu tahun 99. Yes. Itu akhirnya ayah saya memilih untuk fokus kepada kerjaannya yang menuntut ke luar pulau. Begitu akhirnya ayah saya stop lah di situ, nggak berpolitik lagi. Yes.
Nah, tapi untuk wawasan politik, obrolan politik, pendapat politik selalu diutarakan. Artinya kecil iki wis dicekoki karo Dicekoki, babakan heeh. ngene lho nduk golek bitinggi. Betul. Nah, kebetulan lulus kuliah pun alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang ternyata pandangan politiknya itu sama. Mulai di situ ya sering kayak mendengarkan kita menjadi tahu kan. Tahu. Namanya juga hidup kan belajar ya, Say. Yo icoy. Nah, lalu entah gimana karena sering banyaknya kegiatan dan bertemu dengan orang-orang itu terus, ya sudah akhirnya kita membuat aku diajak ke salah satu sayap partai. Komunitas wi. Oh bukan. Oh, sayap sayap. partai. Langsung Mas. Langsung. Siap. Langsung masuk ke PDI wi ya. Betul. Oke. Sayap partai yang namanya Repdem. Apa tuh Mbak Wi Repdem? Relawan Perjuangan Demokrasi. Oh, oke. Iki pemuda-pemuda tok iki sih. Betul, pemuda dong. Iya. Terus. Nah, habis itu tahun piro wi? Sik. itu mulai menyusun Repdem itu sendiri tahun 2021, lalu pelantikannya 2022. Oh, pasca pandemi. Betul. Artinya ndak sekonyong-konyong koder Mbak Tiffany iki langsung Ujuk-ujuk nyalek ngono ndak ya toh. Ujuk-ujuk Tapi enggak. memang sudah dari dulu. Betul. Macam Nah, itu. Oke. kebetulan saya ditugaskan oleh partai untuk maju di Dapil 2. Begitu. Oke. Namanya kita kader ya, yang diperintahkan langsung siap Wey. bergerak. Ayo kita Sedih siap. kamu. Oh no, jadi latar belakang itu terus apa Mbak? Tergerak akan hal apa terus akhirnya menjening ada itu? Tergeraknya itu karena ya mungkin pertama itu dari tugas itu ya. Yes. Tugas itu dan kedua juga ini kan juga kesempatan langka. Kesempatan langka nggak semua orang bisa. Kalaupun bisa itu 5 tahun sekali, Say. Bener nggak Yes. sih? Oh, coblosan 5 tahun pisan. Betul. Nah, Nah, dino coblosan ya. dan juga kita kan meluruskan stigma ya, di mana politik ini banyak yang menstigmakan itu negatif gitu. Anak muda terutama. Betul, itu yang sangat miris sekali, sayang banget. Padahal tuh politik itu kan suatu hal yang kita usahakan untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik, entah itu dari pengambilan keputusan atau lain sebagainya. Nah, apalagi kita kan harus regenerasi dari generasi milenial ke Gen Z. Iya, ijo. Gimana kalau nanti di telinga-telinga mereka stigma politik itu selalu negatif, hancur dong semuanya, gak ada yang nurusin, gimana dong? Sama Rodi itu Mbak saiki sing nunggu neng anggota dewan wonge umure pira-pira ya toh. Do putih kabeh. Iya. Tapi Diteken tes. Apalagi yang kita dapat semua ini kan ya nggak memungkiri ya dari politik juga. Yes, Jangan produk terlalu apatis. politik. Betul, jangan terlalu apatis lah. Nah, di situ kalau kita miris juga dengan anak muda yang selalu ngeritik tanpa adanya solusi. Oh, oke. Apa kuwi jenenge? Strawberry Generation. Oke. Lebih baik baper. ya, lebih baik kita tuh kayak maju satu langkah daripada kita banyak ngomong, kita maju satu langkah, kita buat perubahan. Iya. Siapa tahu nanti di 5 tahun ke depan banyak juga anak muda yang tergerak untuk maju ke bidang politik dan membawa politik sehat di negeri ini. Gitu. Jan, kalau kata-katanya Mbak Tiffany ki so salted, melted and crunchy. Kayak opak uyel ya loh. Kayak opak uyel kecelok banyu. Lempeng dong ya. Iya kan bener ceriblan memang iya toh. Oke, motivasi latar belakang memang oke kuwi ya. Terus banyak ya berarti mulai dari karena tugas partai gitu, terus melihat keadaan sekitar ada ketimpangan. Terus istilah kesempatan emas ya loh. Iya. Terus karena ya malah. Terus Mbak, artinya kan ya ndak mak sekedar tugas terus apa lek ngarani kesempatan emas atau karena ingin menyuarakan itu tadi. Artinya kan tetap ada effort di dalam untuk menuju ya loh. Menuju kursi dewan. Iya, dong, kita harus optimis.
Yes. optimis, nggak boleh ragu, nggak boleh pesimis, harus Yes. optimis. Ke depan, siapa tahu harapan itu adalah doa, begitu. Nah, artinya kan ketika Anda di dapil 2 terus menuju ke zaman roh etane alun-alun kayak iya ta gedungnya kan kan ta iya ta iya ta. Ya. Ketika Anda pengen duduk di kursi situ kan ada satu effort ya ta bagaimana Anda dikenal. Dua itu istilahnya jerbasuki mau bio iya ta. Apa yang disertai segala effort itu harus disertai dengan biaya. Ngomong-ngomong masalah strategi biddingnya ini, strategi biddingnya ini apa Mbak Tiffany ki kok wis sepede itu ya apa kira-kira gimana di dapil 2 itu apakah ada kantong-kantong politik yang sudah di Waduh. Ya optimis, yang satu tadi optimis itu perlu. Untuk yang namanya kompetisi itu menang atau kalah itu kan selalu udah jadi kebiasaan, udah biasa menang dan kalah. Yang pasti dengan ditunjuk itu pasti partai juga sudah yakin terhadap kita lakukan semaksimal mungkin sebisa kita. Untuk hasilnya tetap kita serahkan kepada yang di atas seperti itu. Wah, iki apa nih? Tetap yang di atas. Tetap yang di atas ya toh. Tapi aku sih bakal penasaran ya toh. Strategi politiknya piye? Strateginya sebenarnya ini ya. Untuk yang bisa saya lakukan saat ini. Yes, ya no. Sepil-sepil Iya no, maksudnya langkah-langkah ini ada silaturahmi, itu sangat menjaga silaturahmi kepada setiap orang dan khususnya di sebuah organisasi dan tokoh-tokoh dari daerah tersebut. Dapil loro, ngendi man? Dapil loro. Sebutkan. Sumber Gempol. Oke. Ngunut. Oke. Tali. Ngendi Pak? Ngendi? Rejo tangan. Yes. Mari ini aku dijak mangan kono, punten pecel ning ngunut gitu. Oh, ngunut juga ya? Iya. Ngunut coy. Ini kudune. Ya tuku punten pecel ngene lek gita ngono lek kromasan. Aku melu, Cak. Aku melu toh. Punten pecel kewes ya. Oke. Kudu sambang ning gang roda. Apa kuwi? Apa lo kuwi? Aku berang kidelis. Apa lo kuwi, Cak? Apa? Gang roda. Warung kopi tok, Mbak. Ayo warung kopi ning ngunut. Oh, busana. Bahaya iki karo tukiman iki. Nggih. Mangku-mangku ora? Mangku kopi. Oh, mangku kopi. Oke, mangku kopi. Ora nek mejane soalé. Sing ana mejane ning ngene lot rene yo. Oke. Mbak, oke lah, strategi politiknya seperti itu. Artinya silaturahmi ya. Silaturahmi terus. Nah, misalkan kita berandai-andai apa ya optimis ya. Coba sama ya, kita utarakan aja. Kita tutup mata dalam pandangan yang dalam-dalam ya toh. Tarik nafas. Anda duduk di kursi dewan dan nanti Anda akan ngapain di sana? Wah, iki maksudnya aku ngandung seneng berharap. Apa mek terima tinggi istilah pemanis ya toh. Soalnya kan apa manis. Ya, anggota dewan kan rata-rata yang sepuh-sepuh. Nah, seperti itu. Apa hanya sekedar pemanis apa ada ngarani sesuatu program atau apa gitu. Dan sektor mana? Oke. Ini yang kita mengandai-andai ya, kita berhayal. Kalau seumpama insya Allah saya bisa duduk di kursi di satu gedung itu. Yes. Saya ingin mengembangkan pariwisata, seni dan budaya. Neng Tulungagung. Pariwisata dan budaya. Betul, tapi masih ada tapinya. Tapi dikolaborasikan dengan pemuda-pemuda setempat. Jadi contohnya piye Mbak? Pariwisata budaya iki sering kadang mek tinggi jargon tok tapi yo sama aku lho yo an. Ini contohnya piye Mbak? Ya, seperti pemikiran-pemikiran anak muda yang harus dikembangkan, entah itu dari strategi pengembangan budaya, seumpama ada sebuah kesenian atau ada tradisi suatu daerah. Selama ini kita nggak bisa lihat kan orang tuh, oh
oh itu ada tradisi itu ya, oh ini tradisi apa sih, nah itu berarti kan ini tuh kurang booming gitu loh. Kita butuh pemikiran anak muda supaya itu bisa mendunia. Seperti itu. Artinya dikemas, Betul. jadi produk, walaupun itu hanya lengarani ritual ya, Betul. Ben tidak hanya sekedar cerita tok, ya toh. Iki lho, ben malam Jumat iki apa ben malam ini ning gone kono enek festival tabuh kentongan misalnya ya toh. Enek festival mendem apa? Ari-ari loh. Kok bareng-bareng. Mendem opo? Itu misalkan gitu, ritus gitu ya, kayak itu terus. Jadi terdorong. Tentunya kan yo ning media-media. Iya. Nanti itunya bisa jadi pariwisata budaya. Jadi kita di Bali tari kecak itu ngono lho. Itu bisa jadi tujuan pariwisata bule-bule. Oke, Bolo. Seperti itu obrolan dengan Kakak Tiffany yang dulu terkenal dengan Ratu Ciblon. Ratu Ciblon. Yes. Berarti sing ning cobaan Roma mbek Gunung Buduk sampean lho, Mbak? Iya dong. Aku lagi Gunung Buduk ora Mas, aku ning cobaan Kromo kae. Aku delok lho nika, Mbak. Masa ada darah aku enggak? Mak crit mak plekenduk sini aku. Kalau ada darah aku enggak. Enggak sih. Aku ning kamera soalnya aku pengen eksis. Wes delok videone lek ana ning YouTube videoku aku koyo piye. Wes Bolo. Wes kok ditutung ning ya lek masalah mak crit mak plekenture engko. Oke, Bolo. Sekian ngobrol meeting edisi dengan Kakak Tiffany, caleg PDIP Dapil 2 Tulungagung, yaitu meliputi Sumber Gempol, Ngunut, Rejo Tangan. Seperti apa? Next kita tunggu. Disclaimer ya Mbak ya. Disclaimer artinya podcast ini menjadi saksi ketika Mbak Tiffany nanti jadi anggota dewan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Radar Tulungagung TV. Ciao.